Selamat pagi, hari ini kita akan belajar splitting fields atau lapangan pemisah dan separable extension atau ekstensi terpisahkan. Sebelumnya saya ingin memberikan ralat untuk pertemuan sebelumnya karena saya salah menulis indeks. Jadi untuk indeks dari E atas F ini ada di definisi 6. Itu seharusnya memakai kurung kurawal, bukan kurung siku. Jadi menggunakan kurung kurawal untuk indeks dari E atas F, yaitu banyaknya isomorfisme dari E ke sublapangan dari F bar, yang membiarkan F tetap. Jadi dibedakan dengan E dan F yang ini. Yang E dan F yang ini adalah derajat dari E atas F. Jadi yang ini indeks dari E atas F, yang ini derajat dari E atas F. Kalau indeks tadi banyaknya isomorfisme. Kalau yang derajat, dia banyaknya basis jika melihat E sebagai ruang vektor atas F. Jadi ada ralat, silahkan dibaca lagi. Di bawahnya juga kurungnya kurawal meskipun hukumnya sama dengan yang kurung kotak, yaitu yang derajat. Yang derajat juga berlaku seperti ini. Untuk yang indeks juga berlaku seperti ini. Dan untuk contoh 6 juga dia menggunakan indeks. Kecuali yang sebelah sini dia menggunakan derajat. Baik, kita akan mulai ke splitting fields, yaitu lapangan pemisah. Kita punya F lapangan dan F bar klosur aljabar. Lalu kita punya sekumpulan polinom Fi, I-nya di indeks. Itu polinom-polinom di Fx. Jadi koefisien-koefisiennya semuanya di F. Lalu suatu lapangan E yang merupakan sublapangan dari F bar itu adalah lapangan pemisah atau splitting fields dari koleksi polinom ini atas F jika E adalah sublapangan terkecil dari F bar yang memuat F sekaligus semua akar di F bar dari setiap Fi. Jadi E adalah lapangan terkecil, sublapangan terkecil dari F bar. Ini E, dia memuat F sendiri sekaligus semua akar dari Fi. Akar-akar Fi. Maka disebut E adalah splitting field dari himpunan Fi atas F. Contohnya, kita punya Q akar 2 akar 3. Nah, dia merupakan lapangan pemisah dari ini sekaligus ini. Karena dia lapangan terkecil yang memuat Q sekaligus akar dari X kuadrat min 2, yaitu akar 2 akar min 2, sekaligus memuat akar dari X kuadrat min 3, yaitu akar 3 dan minus akar 3. Jadi ini himpunan Fi-nya. Kita juga bisa menggabungkan mereka menjadi ini. Jadi dia Q akar 2 akar 3 juga merupakan splitting fields dari lapangan ini. Dari polinom ini. Jadi kumpulan di sini, koleksi di sini, dia masih boleh tunggal. Boleh cuma ada F saja. Lalu teorema 6. Jadi kita punya lapangan E
dia adalah lapangan pemisah atas F. Jadi E adalah sublapangan dari F bar dan F adalah sublapangan dari E. E disebut lapangan pemisah atas F jika dan hanya jika setiap automorfisme dari F bar yang membiarkan F tetap memetakan E ke dirinya sendiri. Sehingga kemarin kita sudah belajar jika F memiliki suatu isomorfisme, maka isomorfisme itu bisa diperluas menjadi isomorfisme dari E. Jadi itu dikatakan menginduksi sebuah automorfisme dari E. Jadi E adalah lapangan pemisah atas F jika dan hanya jika setiap automorfisme dari F bar yang membiarkan F tetap memetakan E ke dirinya sendiri, sehingga menginduksi sebuah automorfisme dari E yang membiarkan F tetap. Diingat kembali, automorfisme adalah isomorfisme ke dirinya sendiri. Jadi di sini, ini definisi yang lain. Kalau di sini, jadi dia lapangan pemisah jika dan hanya jika saat F dipetakan ke F sendiri, ada suatu automorfisme dari F bar ke F bar yang memetakan himpunan F dipetakan ke F sendiri. Maka pada akhirnya ini akan menyebabkan E dipetakan ke E sendiri. Dengan tentu saja ininya diperluas. Perluas kemarin menjadi tau. Ada definisi lagi di sini. E-nya lapangan ekstensi dari lapangan F. Maka suatu polinom disebut terpisah di E jika dia difaktorkan ke perkalian faktor linear di EX. Jadi Fx separates jika dia bisa kita jadikan faktor linear dan seterusnya. X min alpha n misalnya, di mana alpha i-nya semuanya di E. Maka disebut F-nya terpisah. Contohnya, polinom yang tadi x pangkat 4 min 5x kuadrat plus 6 dia bisa dipisahkan di sini. Terpisah di sini karena bisa difaktorkan menjadi faktor-faktor linear di mana konstanta-konstantanya ini, koefisien-koefisiennya ini semuanya ada di sini. Koefisien dari X juga 1 ya, 1 juga masuk di sini. Ada akibat E sublapangan dari F bar adalah lapangan pemisah atau splitting fields atas F, maka setiap polinom tak tereduksi di Fx yang memiliki akar di E terpisah di E. Jadi kalau misalnya Fx dia tak tereduksi, setelah dia diperluas ke E, dia jadi punya akar, jadi tereduksi. Lalu jika kita punya satu saja akar, jadi kita punya alfa di sini yang akar alfa E, sehingga F, misalnya F di sini, kita seandainya F punya satu saja akar F alfa sama dengan 0, alfanya di E, maka F alfa ini, maka Fx, ini Fx, maka Fx pasti bisa dipecah di EX
menjadi faktor-faktor yang linear. Jadi begitu dia punya satu akar di E, dia pasti punya akar-akar lain tergantung derajat dari F. Lalu akibat di sini E sublapangan dari F bar adalah lapangan pemisah atas F, maka setiap pemetaan isomorfik atau setiap isomorfisme dari E ke suatu sublapangan dari F bar yang membiarkan F tetap adalah automorfisme di E. Jadi kita kemarin punya isomorfisme di dalam F bar yang membiarkan F tetap. Jika E adalah lapangan pemisah, maka isomorfisme yang tadi merupakan automorfisme di E. Khususnya jika E lapangan pemisah yang berderajat hingga, artinya basisnya E jika dilihat sebagai ruang vektor atas F, dia berhingga banyaknya, maka ini. E dari F, saya ulangi yang sebelah sini, artinya adalah banyaknya isomorfisme dari E ke sublapangan dari F bar. Yang sebelah sini, banyaknya automorfisme dari E. Dan untuk dua-duanya, hanya menghitung isomorfisme yang membiarkan F tetap. Saat E-nya adalah splitting fields, maka banyaknya isomorfisme ini sama dengan banyaknya automorfisme. Artinya E selalu dipetakan ke dirinya sendiri. Untuk contohnya, kita punya lapangan Q akar 2 akar 3. Kita sebutkan sebelumnya bahwa dia adalah lapangan pemisah dari polinom ini x kuadrat min 2 dan x kuadrat min 3 atas Q. Lalu dari contoh sebelumnya juga kita punya grup yang berisi automorfisme dari Q akar 2 akar 3 ada 4 iota atau identitas sigma 1, sigma 2, dan sigma 3. Nah, berarti kita tahu bahwa Q akar 2 akar 3 terhadap Q ini 4. Nah, dari yang sebelumnya berarti banyaknya automorfisme dari Q akar 2 akar 3 ke sublapangan dari Q bar yang membiarkan Q tetap, pasti banyaknya ada 4 juga, karena mereka sama. Contoh terakhir untuk subbab ini, kita tahu akar pangkat 3 dari 2 itu akar real dari x pangkat 3 min 2. Lalu kalau kita perluas Q menjadi Q akar pangkat 3 dari 2, dia masih di dalam bilangan real, karena ini bilangan real ya, x pangkat 3 dari 2. Padahal kita tahu bahwa x pangkat 3 min 2 itu dua buah akarnya adalah bilangan kompleks. Jadi kalau kita perluas Q menjadi Q akar pangkat 3 dari 2, kita belum cukup untuk membuat x pangkat 3 min 2 ini splits atau terpisah. Jadi x pangkat 3 min 2 saat difaktorkan di Q akar pangkat 3 2x, pasti hasilnya adalah faktor linear ini yang ada di sini, lalu yang sisanya itu kuadrat dan tidak tereduksi. Nah, misalnya lapangan pemisah dari x pangkat 3 min 2 kita namakan E. Jadi kita perluas lagi Q akar pangkat 32 menjadi lapangan lain sehingga x pangkat 3 min 2 itu terpisah atau splits di dalam E. Maka pasti E berderajat 2 atas Q akar pangkat 3 dari 2, karena tadi sisanya adalah faktor kuadrat yang tidak tereduksi. Jadi kita tahu ini adalah 2. Kita tahu ini adalah 3, karena irreducible polinomial dari akar pangkat 3 dari 2 adalah x pangkat 3 min 2. Jadi derajatnya 3,
kita tahu bahwa E atas Q berderajat 6. Lalu kita dapat diperiksa, kita cari akar dari X pangkat 3 min 2 di bilangan kompleks, bakalan ketemu ini. Jadi akarnya ada 3, mereka berdua ditambah akar pangkat 3 dari 2. Nah, akhirnya lapangan pemisah E itu ketemu bentuknya seperti ini. Dia dibangun oleh akar pangkat 3 dari 2 dan I akar 3. Bisa dicari, basis dari ini nanti banyaknya adalah 6 terhadap Q. Untuk tugas kelompok ada 2 soal di sini. Selanjutnya kita akan masuk ke ekstensi terpisahkan atau separable extension.